Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Nuk di Nuk Channel. Vlog kali ini kita akan membahas tentang kondisi Jember, kondisi terbaru Jember. Karena pada hari ini tanggal 3 Juli adalah hari pertama penerapan PPKM darurat se-Jawa Bali. Jadi video kali ini kita melihat bagaimana kondisi Jember, khususnya di kota Jember, tentang penerapan PPKM darurat yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kita ada di kawasan Bayangkara, mau melewati rumah sakit DKT ya. Sekedar informasi, apa itu PPKM? PPKM ada istilah PSBB, ada istilah, nah ini kanan rumah sakit DKT ya, ada istilah PSBB, ada istilah PPKM ya. PPKM itu sendiri adalah pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa harus dibatasi? Karena adanya peningkatan dari angka penderita COVID-19 atau pasien yang terkonfirm. Nah, itu alun-alun ditutup ya, benar-benar diterapkan ini Jember ini. Alun-alun kota ditutup pada hari pertama penerapan PPKM darurat. Kita lewat rumah sakit Jember Klinik. Untuk data sendiri, data dari Pemkab Jember, data COVID Pemkab Jember ya, per tadi malam data terakhir ya, pasien yang terkonfirmasi untuk Kabupaten Jember, ini berdasarkan dari saya lihat dari Instagram Pemkab Jember ya, data terakhir tanggal 2 Juli terkonfirmasi 35 pasien yang positif COVID ya. Ada satu hari aja ada 35. Pasien sembuh 37 pasien dan meninggal 3 orang. Ini berdasarkan data Pemkab Jember. Jadi total dari Kabupaten Jember pasien yang terkonfirmasi ada 7.547 per tanggal 2 Juli data terakhir ya. Untuk pasien sembuh ada 6.732. Kalau di persentase itu 89,20%.
dari total pasien ya. Yang meninggal total itu ada 530. Untuk data terakhir juga kasus suspek ya ada 48. Itu data terakhir dari Pemkab Jember. Dari data keseluruhan, memang bukan hanya di Jember tapi seluruh Indonesia itu kurvanya menaik sangat tajam, ya. Makanya pemerintah pusat, ya ini pasar-pasar masih rame ya. Ya kan, pasar masih rame di hari pertama. Semoga tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini di daerah Jalan Trunojoyo. Untuk kurva seluruh Indonesia memang naik tajam. Makanya dari pemerintah sendiri langsung menginjak rem darurat untuk PPKM darurat se-Jawa Bali. Nah, ini kondisi Kota Jember. Pada hari pertama penerapan PPKM darurat. Sedangkan apa sih perbedaan dari PSBB dan PPKM darurat? Berdasarkan dari sumber ya yang saya dapat, PPKM untuk PSBB sendiri itu kepala daerah mengajukan kepada pemerintah, mengusulkan PSBB kepada Menteri Kesehatan, dan pemerintah daerah harus menyertakan jumlah kasus yang ada di daerahnya untuk diterapkan PSBB. Jadi untuk PSBB sendiri, pemerintah daerah itu mengusulkan ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk PPKM sendiri, PPKM darurat ini langsung dari penerapannya langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, ini atas izin dari Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi. Untuk PPKM darurat ini berdasarkan data yang saya dapat se-Jawa Bali ya, mencakup 45 kabupaten kota se-Jawa Bali. Sedangkan untuk durasi PPKM ini itu mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 30 Juli 2021. Seperti dalam hal ini pemerintah juga benar-benar membatasi kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi untuk kegiatan non esensial, pemerintah itu menganjurkan untuk 100%
dari sektor esensial itu untuk bekerja dari rumah. Kerjanya yang non esensial itu 100% kerjanya di rumah. Sedangkan untuk sektor esensial diperlakukan 50% maksimum ya, bisa bekerja tapi dengan protokol kesehatan. Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar untuk sementara masih belum ada. Itu juga dengan mall atau pusat perbelanjaan ditutup untuk PPKM ini ya, baik PSBB ataupun PPKM itu ditutup. Jadi untuk Jember sendiri memang terjadi kenaikan yang signifikan. Meskipun di rumah banyak melakukan kegiatan ojo mager. Ini kondisi ya Jember ya. Ini di depan Bank Indonesia. Nah memang penerapan PPKM ini masih ramai ya. Itu ada kantor yang masih buka, tapi mungkin sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, yang namanya urusan perut memang rumit. Yang saya lihat berita itu dari tadi malam ya, mungkin kemarin. Nah, itu pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial. Bantuan sosial untuk masyarakat selama penerapan PPKM darurat. Nah, itu untuk informasi dari terkait COVID, apa itu PPKM ya, kita sharing aja berdasarkan data yang ada. Nah ini daerah Argopuro. Nah, kita di sini melewati beberapa itu ya mall ya, mana mall di Jember. Tapi kalau sekarang jam 8:30, mungkin ya memang 8:30 ini sebenarnya jam-jam kerja. Kalau di mall karena sudah lama nggak nge-mall ya, paling buka jam berapa ya dulu ya, jam 10-an. Sekarang mall sudah tutup semua untuk mendukung dari penerapan PPKM darurat se-Jawa Bali. Ini kondisi Jember ya. Ini mau memasuki daerah Transmart sama McD. Penerapan ini sampai tanggal 20 Juli. Semoga Indonesia, khususnya ya untuk Jember, terjadi penurunan angka COVID ya. Nah ini kawasan Transmart tutup, ini semua tutup. Kawasan Transmart dan Hotel Bandung Permai.
Untuk data sendiri, saya data dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya. Data untuk Jawa Timur per 2 Juli. Per 2 Juli angka terkonfirmasi itu ada 175.818. Ini data dari Dinas Kominfo Jawa Timur. Dan untuk suspek ada 11.012. Dan probable ada 919. Data berdasarkan dari Kominfo Jawa Timur. Ini kawasan Roxy ya. Kawasan Roxy. Kita putar balik. Karena COVID ini perekonomian terutama ya lumpuh. Memang perekonomian masyarakat lumpuh ya, karena cari pemasukan itu susah. Dan ada data lagi dari pemerintah provinsi. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemeriksaan spesimen dari rapid test. Data dari provinsi ada sekitar 2.264.790 untuk rapid test. Ini data spesimen rapid test provinsi ya. Sedangkan untuk sampel PCR itu ada 1.919.436 data spesimen PCR, sampel PCR ya, 1.919.436. Nah itu data dari Pemprov Jatim. Sebelah kiri barusan McD sepi ya ternyata. Lampu merah lagi. Data yang dari Pemprov Jatim, ada data dari Pemprov Jatim untuk jumlah penderita COVID ya, penderita COVID yang positif, dalam artian yang terkonfirmasi atau yang positif. Untuk urutan pertama, ini bukan terbaik ya sebenarnya, memang kasus yang terbanyak. Terbanyak itu nomor 1 di Jawa Timur itu adalah Surabaya.
data 2 Juli kemarin. Untuk Jawa Timur ya. Untuk Surabaya ada 25.541 kasus positif. Saya bicara kasus positif ini ya. Yang nomor 2 adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terbanyak kedua setelah Surabaya. Ada 12.165 kasus positif. Dan yang ketiga adalah Kabupaten Jember. Jember ini termasuk 3 besar di Jawa Timur. Makanya memang harus diterapkan PPKM darurat. Di Jember itu kasus sendiri per 2 Juli total itu ada 7.547. Terbanyak ketiga se-Jawa Timur. Mau ngomong 5 besar aja ya. Setelah itu Kabupaten Banyuwangi nomor 4. Ada 7.535 kasus positif. Banyuwangi nomor 4. Dan yang kelima adalah Kota Malang. Kota Malang dengan jumlah kasus 7.126 pasien positif, termasuk 3 besar. Ayo kita terapkan prokes, benar-benar kita terapkan protokol kesehatan. Dan kemarin yang sempat rame itu daerah Madura ya, Bangkalan ya. Itu Bangkalan masih termasuk 3 besar dari bawah kabupaten se-Jawa Timur ya, dengan total 3.639 kasus positif ya. Nah itu sumber dari Pemprov Jatim. Ini masuk di depan Raudatul Mukhlisin. Oh sorry, bukan 3 bawah ya. Ini urutan nomor berapa yang itu Bangkalan? Masih ada lagi nih. Bukan 3 bawah. Yang 3 bawah itu Kediri. Yang paling bawah itu sendiri, yang untuk Bangkalan tadi, maaf saya keliru baca ya. Yang paling bawah sendiri itu Sampang. Yang kedua adalah Pamekasan. Sampang itu 1253, sedangkan Pamekasan 1352. Itu data terkini dari Pemprov Jatim. Nah ini kita melewati mall dan rumah sakit Siloam, Mall Lipo Mall dan Siloam. Ini tutup ya. Nanti vlog-vlog selanjutnya saya akan tetap buat vlog itu tentang ini ya, PPKM ini sepertinya, data-data terbaru, data terkini
terutama untuk Kabupaten Jember. Semoga beberapa hari ke depan semakin lama semakin menurun, karena di rumah sakit sendiri itu rumah sakit mulai penuh ya. Makanya dari BNPB sendiri itu mulai mendirikan tenda darurat untuk tambahan bed karena rumah sakit sudah penuh. Ini kondisi terakhir atau terkini dari Kota Jember. Kondisi Kota Jember pada penerapan PPKM darurat hari pertama 3 Juli 2021. Kondisi terbaru. Lagi kita melewati alun-alun Jember. Demikian video vlog dari saya. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya ucap, mohon direvisi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Nah, ini kondisi alun-alun Kota Jember. Tadi lewat sana itu, yang langsung dari SMP 2 itu tidak boleh. Ini saya lewat sini masih ada ya, tapi ada pembatasan. Nah, itu ada Bapak polisi jaga. Ini kondisi alun-alun terbaru dan Pemkab Jember. Nah, ini nggak boleh kanan, kita lurus saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sehat terus masyarakat Jember dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.